Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan Inna Ja'far At-Tayyar, temene Ja'far At-Tayyar ini seorang wali radhiyallahu taala anhu, zamannya Nabi. Ini seorang sahabat yang memiliki derajat setingkat wali. Tapi kalau sahabat pernah bertemu Nabi itu dan Islam istiqomah, insya Allah mesti wali, karena derajatnya sahabat itu setingkat wali memang cara saiki, karena pernah bertemu tabaruk dengan Nabi, salaman tok itu sudah luar biasa. Nah makanya kita itu mengharap, kenapa? Mengharap bisa salaman dengan para yai itu kenapa? Karena apa? Punya silsilah keilmuan atau silsilah pernah ngodik ya. Sahabat pernah ngaji kepada Nabi ya, salaman, merangkul dan sebagainya, pokoknya pernah interaksi dengan Nabi, tersentuh tubuhnya. Nah sentuhannya ini ya kan ya, kemudian kepada muridnya salim. Makanya kenapa salim itu salah satunya itu nyambung gitu loh, nyambung, salim. Aku tabaruk, aku mengharap barokah dari tangannya guru saya yang pernah salaman kepada gurunya yang pernah salaman dengan gurunya, yang pernah salaman gurunya pada tabiin, bahkan ya tabiin pernah ngaji pada itu, otomatis ngaji mesti pernah melayani, pernah salaman kan gitu kan, sampai kepada Nabi. Nah siapa orang yang pernah menyambung seperti itu, baik ilmu nih maupun secara sentuhan, itu insya Allah itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Nah itu loh yang kita harapkan. Punya guru itu, kenapa kita itu harus punya guru, sanad guru, tidak hanya untuk menguatkan sanad keilmuannya saja, tapi tabaruk, yang percaya tabaruk tapi mengalap barokah. Lek wong Wahabi jangan tanya. Kemarin ada videonya siapa itu ustadz yang ngomong apa itu hadis tentang Sya'ban itu dhaif dan sebagainya. Apa enggak ada. Ya anjene wong Wahabi, artinya wong enggak percaya, tapi percaya tentang gurunya Wahabi, Abdul Wahab atau Albani, tarjihnya tentang hadis yang ditarjih oleh Albani, orang Wahabi juga ya Pak, panutannya Wahabi. Ya padha ae lek ngono. Enggak ngakui pada mazhab Imam Syafi'i dan sebagainya, tapi ngakoni jarine mengajak belajar langsung pada Rasulullah. Ya ora iso. Sampeyan kita enggak pernah bertemu dengan Nabi kan. Marilah belajar atau mencontoh Nabi melalui hadisnya. Lek sing kate ngurukno hadise Nabi sapa lek gak atene. Belajar dhewe langsung maca kitab. Kitab iki sing aran ya sahabat ya padha atau para ulama ya pada akhirnya ya mengikuti kitab atau hadis yang ada kitab itu, berarti mengikuti pengarangnya kan, para ulama. Kan langsung ketemu pada Nabi kono, masa iso ya ora mungkin kan. Aneh, orang Wahabi itu aneh. Nah itu mengatakan bahwa hadis itu ngene. Tapi awake dhewe pada saat saya lihat itu di videonya itu gawe topi tulisannya Yerusalem, tapi topi ini kayak topi belantik itu loh. Maru ngaji ngomong masalah hadis tapi awake kaosan. Maru gawe topi belantik. Ya jarno gaul karepe. Tapi maca bismillah waktu itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngono ya keliru kabeh. Qala fi'il madhi Rasulullah marfu, seharusnya baca rafa karena adalah fa'il kan gitu. Iku wae wis keliru. Maca ngono itu wis keliru. Saya lihat di videonya itu, orangnya namanya Ustaz Pak Effendi siapa itu? Evi apa itu. Susunan seperti itu sederhana keliru macanya itu. Apa meneh katene mengkritisi hadis. Nah ini maka dari itu ono kisah sahabat dalam satu kitab, kita tabaruk guru kita karena mengikuti. Lek ono wong mengatakan tabaruk enggak ada tuh barokah ngono. Yang Wahabi gak ngakoni mazhab tapi awake dhewe belajar nang kitab ya padha ae. Lek ngono bahkan gak iso maca kitab, belajar nang terjemah. Ya terjemah sing nulis ya sapa? Kan ngono kan. Ya aneh. Katanya langsung belajar dari Nabi langsung. Kapan uripmu? Harus tahun saiki Nabi sudah meninggal berapa? Akhirnya ngarang meneng. Saya mendapat ngipi bertemu Nabi. Wes abang ngarang gak karuan lah ngono itu. Wis kriminal ini tambahnya. Semua ngarang. Ini diceritakan bahwa Ja'far At-Tayyar ini adalah seorang sahabat yang derajatnya wali memang. Dalam Hilyatul Auliya itu ada salah satunya. Bi barakati sidqihi,
Beliau itu sahabat yang mendapatkan bibarokati sidqihi dengan kelawan barokai kejujurannya wa adami kidbihi lan ora anane gorone Ja'far At-Thayyar fi jami'i umrihi ing dalem sekabeh umure Ja'far At-Thayyar lama kutila ing dalem sumangsane meninggal atau terbunuh mungkin perang ini ya. So Ja'far ja'ala moko ndadekaken sapa Allah taala lahu maring utawa kedue krana utawa kedue Ja'far At-Thayyar janahain ing swiwi loro ahdara ini kang ijo karone warnane ijo muwasyihaini kang kebek karone biduri atau biduri kelawan inten wal yakuti lan yakut ya tayyaru yang kang miber bima kelawan loro karone janah atau sayap ma'al malaikati sertane malaikat. Suatu ketika dia terbunuh ketika perang mungkin atau ketika meninggal, intinya ketika meninggal, Nabi itu melihat seorang Ja'far At-Thayyar ini itu beberapa sahabat yang lain itu kan memang sama Allah sebagian karena wali ya bodoh wali nih diberi penglihatan kasyaf namanya. Ketika Ja'far At-Thayyar meninggal, terlihat itu rohnya itu apa? Punya sayap. Gede warnanya hijau. Berterbang ketika meninggal terbang bersama malaikat itu di sayap-sayapnya itu penuh dengan cara saiki iku pakaian-pakaian iku ono bentik apa jenenge? Mani-mani itu terbuat dari inten ya kok bentik-bentik malah wong gatelen ya. Mani-mani itu terbuat dari inten sama yakut. Akik lah cara saiki. Ya kita itu klak ngene kene anu. Cunduk gini sayapnya. Wapi meninggal. Krono selama hidupnya itu tidak pernah berbohong dan selalu ngomongnya jujur. Padahal ini dikatakan Ja'far At-Thayyar ini orang yang masuk Islamnya itu agak-agak akhir, enggak akhir lah. Artinya dia sebelum Nabi zamannya Nabi itu pernah kafir. Tetapi dia sebelum kafir pun, ketika kafir pun, kemudian sebelum Islam dan ketika masuk Islam itu selalu megangi itu. Dia itu selalu jujur, enggak pernah. Meskipun kafir dia tetap jujur. Suatu ketika fasa'alahun Nabi, moko nakoni ing Ja'far, sopaan Nabi kanjeng Nabi, yauman ing dalam dina ya Ja'far. Ja'far, mungkin bertemu atau ruhnya dan sebagainya atau mimpi ya Ja'far At-Thayyar. Ya ibn Abi Thalib bi ayyi amalin kelawan endi-endi amal balauta tumeka sira hadhil karoma ing ikilah keramat ing ikilah kemuliaan. Ja'far At-Thayyar, saya melihat ketika kamu meninggal itu seperti itu, punya dua sayap yang dipenuhi dengan manik-manik kelap-kelip dengan yakut dan inten itu. Kamu apa amalmu itu? Bi ayyi amalin. Amalmu apa kok bisa sampai sampai tumeko atau memiliki derajat kemuliaan seperti itu? Apa ternyata jawabannya adalah faqala mukon jawab sapa Ja'far At-Thayyar la adri. Kula dhewe mboten ngertos sajane Nabi. Tetapi illa angin ani sak temene ingsun imtana'tu iku nyegah antala sati asya saking telu pira-pira perkara fi halatil kufri baik ing dalem tingkah kufur wal islam dalam Islam. Ya Nabi, kula niku baik ketika masih kufur, ketika kafir maupun ketika Islam itu kula nggih asli gak ada istimewa kecuali saya selalu megangi 3 prinsip karakter atau 3 prinsip akhlak atau sikap, sifat. Apa itu kola? Moko dawuh sinten ka sapa Nabi kanjeng Nabi ma iku apa? Ya utawi salah apa iku? Kola jawab sapa Ja'far At-Thayyar maka zibtu. Aku niku kula niku mboten pernah goroh, enggak pernah goroh. Wa mazanan zanna itu. Aku ora pernah kula niku mboten pernah zina. Wa ma sakartu lan ora pernah mendem. Enggak pernah mendem mabuk, enggak pernah zina, enggak pernah goroh. Meskipun termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar. Sayyidina Umar itu kan pernah kafir sebelumnya. Mateni pernah, tetapi enggak pernah mabuk.
termasuk Abu Bakar sih, Abu Bakar yang nggak pernah mabuk, nggak pernah mabuk dan nggak pernah zina. Mengikuti, kalau ditanya apa, mengikuti agama Hanif. Tapi hati nurani itu sudah jelas kok. Seperti Qabil dan Habil. Kenapa kok ada pembunuhan? Dan yang satu itu sebenarnya itu ngajak damai. Tetapi kemudian yang bunuh itu siapa? Qabil ya. Qabil kenapa membunuhnya? Putranya Kanjeng Nabi Adam itu loh. Kan belum ada Quran ajaran yang demikian, kecuali dengan Nabi Adam ya bertemu biasa-biasa seharian seperti ini loh. Seharian. Kano ilmu, kano kitab, kano buku kan, masuk Qabil Habil mau coba buku ora ono ya. Ilmunya itu murni dari lisannya apa yang diajarkan dari Nabi Adam. Tapi secara naluri itu juga sama Allah sudah dikasih bahwa apa, sama manusia itu kasih saya. Nggak mungkin ada pembunuhan kecuali waktu itu Qabil dibisiki karena iri kan, dinikahkan antar putranya Nabi Adam kan ada 4, loro wedok loro lanang. Sing loro wedok elaan ayu sampai elek, sing lanang ayu ambek elek. Qabil ini kebetulan ganteng ambek mbake sing wedok iki kembar kan, lahir 2 kali kembar kan. Ayu ganteng Qabil. Ya Habil elek, adik sing wedok elek. Lah sama Nabi Adam disilang. Ya gitu kan ceritanya dalam kitab itu disilang, nikahnya itu disilang. Qabil dengan sing elek mau, sing Habil entuk sing ayu. Gak trimo kan gitu kan. Gak trimo akhirnya pateni itu. Padahal lek gelemo kasih sayang saja entah itu elek sajane ya padha ae kan dari ayah yang sama kan ya. Sayang, tapi berhubung di bisi ambek setan dan sebagainya karena nafsu. Nah, ini saya lanjutkan. Karena Ja'far At-Thayyar itu nggak pernah zina, nggak pernah bohong, dan nggak pernah mendem, baik ketika kafir maupun Islam. Kemudian Nabi bertanya lagi. Qala Nabi alaihissalam, tilka haramun fil Islam. 3 hal itu memang haram dalam Islam. Memang saya mendapatkan wahyu dari Allah. 3 hal itu memang haram. Goro, mendem, zina itu haram. Tapi sing membuat heran katanya Nabi, wa bi ayyi makna imtana taminha fi halatil kufri. Lek sampean Islam, Ja'far, kamu Islam, percaya ancen tak haramno 3 hal itu. Tapi ketika kufur, kamu enggak pernah melakukan ini kan aneh. Enggak goro, kan enggak ono sing mengharamkan kan enggak ada. Apa jawabannya? Ngeten kan Nabi, fa ajaba qala tafakkartu fil kalam. Kula niku mikir. Ya, sama Allah itu manusia itu diberi apa pikiran. Kalau mikir Kanjeng Nabi, mosok iya kula kate nglakoni goro. Padahal goro iku gak enak. Contone mawon nih Kanjeng Nabi. Kula lek digoroi wong kemangkel. Nah, lek wong kula mawon digoroi wong, lek kula gor nang wong, lak malih wongi semangkel. Lah padha sih rasane. Dari itulah kula enggak pengin goro. Satu. Oh iya, masuk. Padahal dalam posisi kafir, tapi dia bisa berpikir seperti itu. Yang kedua, zina. Zina nggih ngoten Kanjeng Nabi. Kenapa saya tidak melakukan ketika kafir pun tidak melakukan? Karena kalau pikir, umpami ibu kula, umpami adik wedok kula dizinai wong, gak trimo. Wis padha-padha ngono. Mosok kula tega katene zinai anak wong, kan gitu. Zinai ibu wong. Karena pada zaman sebelum Islam zaman jahiliyah itu siapa yang kuat, siapa yang menang gitu kan. Ono wong ayu, meskipun itu bojone wong, dia kuat, dirampas. Dia apa? Dirampas. Coba, gak ngono dikek dhuwit tok. Kadang diancam dibunuh. Ayu coba penak. Keloni wis. Pada dikeloni ngono tok baru dicoba ngono. Zaman itu yang kuat yang menang. Kok dhek kepala suku, oleh milih. Anak boy kabeh kok ayu bojomu. Cacak sih sewengi tok ini. Kosro itu. Tapi zaman kafir zaman dahulu, ketika kafir zamannya itu, sahabat Ja'far At-Thayyar tidak melakukan itu. Karena sudah mikir, anakku dhewe lho gak pingin anakku dizinai wong. Apa meneng wong liya seperti itu ya aku gak nglakoni. Simpel kan ya. Maka dari itu Islam itu saya mengatakan tadi kate ngaji iki saya ingat ladina liman aklalah. Saya ulangi apa? Ladina liman aklalah. Tidak ada orang itu beragama
bagi orang atau tidak ada agama bagi orang itu yang orang itu tidak mau berpikir atau tidak punya akal. Agama itu rasional. Agama itu apa? Rasional. Kalau dikatakan Islam, ya ojo zina. Kenapa? Baik itu tuntunan agama, baik itu tuntunan dalam Al-Quran, maupun tanpa Al-Quran pun zina itu secara pikiran, secara akal, rasional itu enggak baik. Paham ya? Meskipun orang non-muslim, Cina, orang kafir dan sebagainya, banyak kok yang enggak zina. Bukan karena anjuran agamanya juga, tetapi memang karena dia itu mikir. Karena zina itu akan merugikan orang lain. Demikian kalau anak saya, adik saya, perempuan dizinai, enggak terima. Ibu saya dizinai, enggak terima. Simpel ya. La dina liman aklalah. Inilah gambaran sahabat Ja'far At-Tayyar ini orang yang memiliki akal meskipun belum masuk Islam. Yang terakhir apa? Mendem, yo ngono. Kanjeng Nabi, wong mendem iku akhire iku napa? Lek ngomong ngawur. Mendem ya, akhire ngawur. Penggaweane wis napa jenenge yasghilu bil hadiyan, ngawur ngomongi ngawur. Kemudian yazulu akluh. Akale ilang. Wis akal Kanjeng Nabi, katanya Ja'far At-Tayyar, Kanjeng Nabi, kula nggih karena zina, mendem itu merugikan orang lain, zina dan berbohong itu merugikan orang lain, saya juga enggak pingin dirugikan oleh orang lain. Nggih mboten kula imtana'tu, saya juga mencegah hal itu. Maka dari itu ketika meninggal akhirnya datang dari dialog Ja'far At-Tayyar dengan sahabat Nabi itu, malaikat Jibril turun. Kemudian oleh karena itulah derajat kemuliaannya sahabat tadi itu Ja'far At-Tayyar mendapatkan kemuliaan semacam itu, mendapatkan apa tadi itu ketika dua sayap dan yang dipenuhi dengan yakut atau intan seperti itu. Demikian, ini adalah cerita yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa megangi. Baik itu karena manusia saja lah. Jangan mikir karena apa agama ini, enggak usah. Karena manusia saja itu kita sudah mikir. Malu ya kan? Meninggalkan berbohong, meninggalkan zina, mendem, kemudian apalagi bersyukur, berterima kasih pada orang, itu sudah hal-hal yang positif untuk orang lain. Atau kalau kita justru dibohongi sama orang itu mangkel, ya jangan dilakukan. Saya cukup tidak secara, apalagi dalam Al-Quran juga ditegaskan itu. Ladina liman akal. Demikian mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.